Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan. So, start your engine and let's drive! IMS 2026 menghadirkan berbagai mobil baru yang siap mengaspal di jalanan. Namun tidak hanya itu, beberapa brand baru juga muncul di tanah air untuk meramaikan persaingan dunia otomotif di Indonesia. Tidak hanya mobil MPV atau SUV, tapi juga ada luxury car yang siap tampil. Halo, balik lagi bersama dengan Albi Pratama di sini di CNN Indonesia Drive. Kali ini kita lagi ada di pameran Indonesia International Motor Show alias IIMS 2026 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, buat Anda yang belum sempat ke sini, kita bakal ngajak nih buat eksplorasi tempat ini karena di sini tuh katanya ada produk-produk dan juga brand terbaru yang hadir di Indonesia. Nah, kira-kira ada apa aja? Kalau gitu langsung ikutin kita aja deh, masuk ke dalam. Let's go. Sekarang kita udah ada di Hall A J-Expo dan langsung disambut sama booth-nya Suzuki yang memamerkan banyak sekali line up di sini. Tapi ada satu unit produk yang baru diperkenalkan di IIMS 2026 sama Suzuki, yaitu Suzuki Cross-B. Tulisannya emang XB ya, tapi dibacanya Cross-B karena mobil ini punya gaya crossover ataupun SUV perkotaan yang desainnya itu compact, jadi bener-bener kecil gitu, tapi nggak sekecil Suzuki Espresso. Dan bahkan kalau misalnya kita bisa lihat ukurannya, ini tuh cocok buat mengisi kekosongan segmen yang ada di antara Suzuki Espresso dan juga Suzuki Fronx saat ini. Ini adalah Suzuki Cross-B yang memang dijual di Jepang alias JDM ya, Japanese Domestic Market. Jadi kalau misalnya nanti dijual ke Indonesia, mungkin statusnya bakalan JDM, tapi harganya bakalan ataupun kemungkinan besar tinggi. Mobil ini kayaknya bisa jadi bahan banget, cocok banget buat dimodifikasi secara culture. Nah, kita lihat ya desainnya dulu. Ini fascianya atau depannya, auranya tuh klasik gitu ya, lampunya bulat, bentuknya tuh kayak mata dan agak unyu-unyu gitu. Dibandingkan dengan Suzuki Espresso yang kalau menurut saya pribadi kurang greget ngeliatnya, tapi ini kayak udah asik gitu. Nah, di balik kapasinya ini, Suzuki Cross-B dibekali jantung 1200 cc dengan mild hybrid. Bayangin, 1200 cc udah gitu mild hybrid lagi. Seirit apa coba? Nah, klaimnya mobil itu bisa punya konsumsi bahan bakar di atas 20 km per liter atau sekitar 25 km per liter. Itu irit banget sih. Semoga Suzuki benar-benar mau ngeluarin ini di Indonesia secara resmi. Impor dulu nggak apa-apa, tapi kemudian setelah itu cek ada di dalam negeri. Kita lihat produk yang ada di IMS lainnya. Di awal tahun 2026, lewat IMS tepatnya, pabrikan asal Tiongkok lainnya itu GAC akhirnya memperkenalkan GAC E8 alias E8 yang juga sama-sama bergaya midsize MPV plus dengan menggunakan powertrain hybrid. Hybrid ya, bukan plug-in hybrid. Nah, kalau misalnya kita lihat ke arah samping sini, dimensinya untuk panjang itu ada di 4,9 meter, hampir 5 meter, kurang sedikit. Dan kita bisa lihat perbandingannya dengan beberapa kompetitor yang tadi udah disebutin, mulai dari Honda Stepwagon, Nissan Serena, dan juga Wuling Daeron EV. Nih, saya coba masuk ke dalam sini ya. Lumayan nyaman nih di dalamnya, auranya juga cukup mewah, ada panoramic roof di depan dan juga di belakang, dan kursinya udah captain seat, bisa diatur secara elektronik untuk pengaturan leg rest-nya kayak gini. Kalau misalnya perjalanan jarak jauh, kaki jadi nggak gantung. Terus juga untuk reclining-nya juga udah elektrik, meski untuk pengaturan maju mundurnya masih menggunakan tuas secara manual. Nah, mobil ini karena berteknologi hybrid diklaim bisa punya konsumsi bahan bakar sekitar 17,5 km per liter dan bisa jalan sejauh sampai dengan 900 ataupun 1000 km kalau kedua sumber energinya penuh. Mobil ini juga bisa dibilang masih prototipe ya, karena masih menggunakan setir kiri, jadi belum ada setir kanannya. Cuman di IMS 2026 ini kalau para pengunjung ini antusias ataupun positif tanggapannya sama GAC E8 ini, bisa scan barcode yang ada di sini dan nanti akan dapat pertanyaan apakah mobil ini layak untuk dijual di Indonesia. Jadi kalau misalnya animonya positif, mungkin di semester kedua tahun 2026 mobil ini bisa ada di Indonesia dan dijual resmi oleh GAC.
Annyeonghaseyo, Yoboseo. Kaisar Joseon lagi di IMS 2026 dan lagi ada di boothnya Kia. Sejak 2026, tepatnya di Januari kemarin, Kia mengumumkan bahwa dipegang oleh prinsipal langsung dari Korea Selatan. Makanya saya pakai style Korea kayak gini. Kebetulan di sini ada. Tapi capek juga ya ternyata ngomong Korea ya. Saya Kim Albi dan di belakang saya ini udah ada Kia All New Carens yang akhirnya resmi dijual di Indonesia. Lihat dulu deh harganya. Ada Trendy 319 juta, Motion 359 juta rupiah, dan tipe tertinggi Signature ada di angka 399 juta rupiah atau 400 juta kurang sedikit. Kita lihat yuk bagian depannya dulu nih. Bagian depannya kita lihat. Ini adalah wajah baru dari Kia Carens terkini. Lampunya udah pakai LED, mirip ya sama lampu LED-nya Stargazer ataupun dari Hyundai Creta. Terus mesinnya di bawah kap mesin ini pakai mesin 1500 cc Smart Stream dengan tenaga 115 PS dan juga torsinya 144 Nm. Interior dari Kia Carens terbaru, liatin ada layar MID dan juga head unit yang menjadi satu padu, terus juga kelihatannya clean, setirnya juga modern, mirip kebanyakan desain setir daripada Kia kebanyakan, udah flat bottom dan juga top steering, dalamnya lega. Kita pindah ke kabin bagian tengah. Oh ya nih, untuk speakernya udah pakai Bose, jadi audionya harapannya sih udah jauh lebih oke. Nah, kita masuk ke kabin baris keduanya. Mobil ini ngomong-ngomong punya 7 tempat duduk ya, jadi 7-seater, bisa diisi oleh 7 orang penumpang. Di bagian tengahnya kita udah dapat meja lipat seperti ini, terus juga udah captain seat yang pengaturannya masih manual seperti ini, tapi udah cukup nyaman, plus ada sunroof di bagian depan. Kia juga menghadirkan Kia Coming Soon. Bukan. Ini ada all new Kia Seltos yang kemungkinan besar bakal dibawa juga ke Indonesia karena udah ada status Coming Soon-nya di sini. Kita lihat ya desain terbarunya tuh ganteng banget. Dengan masih mengusung filosofi Tiger Nose dari Kia sendiri. Warnanya juga abu-abu yang bisa dibilang es grey ini warnanya. Terus kalau misalnya kita lihat ke sampingnya, ini kelihatan lebih matang banget karena ini adalah tipe GT Line. Kalau di Eropa sana dan juga di Korea Selatan sana, tipe GT Line itu dibekali mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 158 horsepower dan juga torsinya 253 Nm. Itu tenaga yang kencang banget dipadukan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch transmission. Nah, kalau misalnya kita lihat nih desain velg daripada Kia sendiri, ini termasuk yang keren ya. Tengah itu pasti selalu kotak ditutup gitu. Jadi lug nuts-nya itu ditutup dengan desain yang kotak-kotak ini dan bentuknya tuh juga warnanya tuh dual tone dan bentuknya sangat-sangat aerodinamis. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita belum bisa masuk ke dalamnya, tapi kita bisa ngintip bagaimana desain daripada interiornya. Ini mobil 5 kapasitas penumpang, udah ada panoramic sunroofnya juga di dalam. Setirnya juga udah pakai flat and bottom steering, terus juga layar daripada MID dan juga head unitnya itu masih dalam satu klaster yang sama kayak Kia Carens yang tadi lihat. Nah, kira-kira kalau nanti Kia jadi masukin ini ke Indonesia, berapa harga yang cocok untuk mobil ini? Nah, bicara soal merek kendaraan baru, IIMS 2026 juga jadi tempat diperkenalkannya salah satu brand kendaraan asal Tiongkok yang masih ada di bawah naungan Chery Group, yakni iCar. iCar ini merupakan sub-brand dari Chery yang berfokus sama mobil-mobil berkarakter SUV off-road dengan teknologi powertrain yang ramah lingkungan. Di IIMS 2026, iCar juga sekaligus memperkenalkan single produk mereka yang bernama iCar V23, sebuah SUV off-road bertenaga listrik yang digadang-gadang bakal melawan pesona dari Suzuki Jimny. Secara pribadi pernah nih langsung ngejajal versi setir kiri dari mobil ini di lintasan off-road langsung pada saat berkunjung ke markas besar Chery Group di kota Wuhu, China, Oktober 2025 lalu. Waktu itu sensasinya enak, terus cocok banget dibawa ke trek off-road. Nah, di Indonesia akan ada 3 tipe dengan 2 pilihan penggerak, yakni RWD alias Rear Wheel Drive dan juga All Wheel Drive yang ditawarkan di pasar Indonesia mulai dari tipe OG, Pro dan juga Pro Plus. Tapi baru tipe Pro Plus aja nih yang diumumkan harganya yang tembus di angka 789 juta rupiah buat 23 orang pembeli pertama.
Buat daya jelajahnya, iCar V23 juga bakal memiliki 3 pilihan baterai listrik yang masing-masing bisa menempuh jarak 301 km, 401 km, dan 501 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Nah, selanjutnya ada MG S5 EV. Nah, mobil ini salah satu yang terbaru di IMS 2026. Apa sih perbedaannya dengan MG5 EV? Ya, tentu banyak perbedaan ya. Secara dimensi ini kelihatannya lebih gede, lebih bulky, dan lihat fascia-nya deh, jauh lebih ganteng. Nah, di sini ada lampu DRL yang bentuknya tuh kayak checker flag, kayak bendera finish di ajang balapan gitu ya, dan itu berlanjut sampai ke lampu belakangnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari namanya ini adalah MG S5 EV, udah otomatis powertrain yang dipakai adalah motor listrik dan juga baterai listrik, di mana mobil ini dibekali dengan baterai listrik berukuran 49 kWh yang diklaim bisa menempuh perjalanan sejauh 415 km dari uji NEDC dalam satu kali pengisian baterai secara penuh. Nah, motor listriknya ini punya tenaga sekitar 170 PS dan juga torsinya 250 Nm. Nah, kita lihat ke area sampingnya ya. Seperti kebanyakan mobil-mobil EV lainnya, apalagi MG, itu selalu pakai velg aero wheel kayak begini. Dan ini velg aero wheel-nya dicampur sama bahan plastik ya. Dan ini harusnya sih bisa dilepas supaya bisa memberikan selain tampilannya jadi ganteng, juga efisiensi energinya jadi lebih maksimal. Dimensinya agak lebih gede, ground clearance-nya juga jadi lebih tinggi dibandingkan dengan MG5 EV. So, mobil ini bakalan jadi salah satu yang bisa diminati oleh para customer yang datang ke IMS 2026. Ada dua tipe yang ditawarkan oleh MG selama pameran IMS ini. Ada tipe Ignite yang terendah di angka sekitar 330 jutaan rupiah, serta yang tipe tertinggi ada Magnify itu di angka sekitar 350 jutaan rupiah. Coba pada perhatiin nggak, kalau mobil-mobil ramah lingkungannya Wuling itu selalu diawali dengan abjad yang berurutan. Kayak Wuling REV ini yang jadi mobil listrik pertama mereka pakai huruf A, yaitu Wuling REV. Huruf B ada Bingo EV. Huruf C-nya ada Cloud EV. Huruf D-nya ada Darion EV dan PHEV. Jadi kita nggak perlu penasaran lagi sama mobil Wuling yang diawali sama huruf E, karena di IMS 2026 udah ada unitnya, yaitu Wuling Action. Karena katanya Action itu akronim dari Eksplorasi Indonesia. Mirip-mirip lah sama Wuling Darion yang katanya punya akronim dari Indonesia. Nah, untuk fascia-nya bagian depannya ini mirip banget sama Wuling Darion. Karena yang di belakang kita ini adalah yang versi PHEV, maka mirip sama Darion PHEV. Nah, kalau kita lihat di area sampingnya, profil daripada SUV Wuling Action ini makin kelihatan ya. Lihatin tuh bawahnya, ground clearance-nya tinggi, mungkin di atas 200 mm. Velgnya pakai ukuran 18 inci. Warna birunya mirip sama Mitsubishi Destinator. Jadi kalau misalnya bisa dibilang, ini adalah calon penantangnya Mitsubishi Destinator. Selain sama-sama SUV, warnanya juga mirip. Terus mobil ini, kalau dari informasi sementara yang kita dapat, juga udah punya format 7 kursi untuk 7 orang penumpang. Plus ada panoramic sunroof di dalamnya. Nah, belum ada spek teknis, belum juga harganya diumumkan di IMS, tapi ya dalam waktu dekat kita tinggal tunggu aja. Terus bergerak, terus berubah, dan juga terus tumbuh. Mungkin ini adalah prinsip kehidupan yang dimiliki oleh brand otomotif asal Tiongkok satu ini. Kenapa coba? So, kita udah lihat kan ada mobil-mobil dan merek baru apa aja yang ada di IMS 2026. Buat Anda yang belum bisa mampir ke sini nggak perlu risau lagi karena udah kita wakilin dari sini secara lengkap. Semoga informasi tadi bisa kasih referensi baik bagi Anda buat bisa nambah wawasan di bidang otomotif. Sampai ketemu di event otomotif selanjutnya. Albi Pratama, Jakarta. Hari Raya Imlek akan segera tiba. Kali ini Albi Pratama dan Mikhaira Amar akan mengajak Anda menuju kawasan pecinan Pancoran Glodok. Dan mereka akan membawa kita untuk menyusuri wisata budaya dan kuliner lokal yang ada di sana.
Dalam segmen City to City, CNN Indonesia akan mengajak Anda menikmati perjalanan kota dengan cara berbeda. Sebentar lagi Hari Raya Imlek akan tiba. Albi Pratama dan Mikhaira Ahmad akan mengajak Anda menuju kawasan Pecinan, Pancoran Glodok. Kita akan dibawa untuk menyusuri wisata, budaya, dan kuliner lokal yang ada di sana. Ada keseruan apa yang akan diulas oleh Albi dan Khaira? Berikut liputannya. In association with Halo, selamat datang di City to City. Kita masih di kota Jakarta bersama saya Albi Pratama dan juga Mikhaira Ahmad. Oke, kita berdua sebenarnya pengen jalan-jalan ke kawasan Jakarta. Tapi cuaca Jakarta tuh lagi nggak menentu ya, kayak kadang panas, tapi lebih sering musim hujan sih. Konon katanya ada mitos nih yang bilang musim hujannya tuh bakalan terus berlangsung kalau Imleknya udah lewat. Pernah dengar nggak, Kai? Pernah denger banget Mas, katanya kayak gitu ya. Kalau mau Imlek tuh menjelang hari Imlek tuh hujan terus katanya. Nah, karena menjelang Imlek nih Mas Albi, gimana kalau kita coba cari-cari pernak-pernik Imlek nih? Pengen nyobain juga jajanan khas Imlek. Di mana ya kira-kira? Jajanan khas Imlek sama pernak-pernik khas Imlek? Yeps. Ada sih. Gimana kalau kita langsung ke kawasan Pecinan di Glodok, Jakarta Barat? Di sana tuh banyak banget pernak-pernik khas Imlek plus jajanan-jajanan lucunya. Boleh banget tuh Mas. Semangat banget nyari jajanan apa nyari koko-koko nih? Kalau ada bisa sekalian dong. Oke, kalau gitu saya dan juga Kai bakalan langsung ke kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. So, Oke, let's go! Oke Kak, ini lumayan ya lalu lintasnya agak sedikit padat ya, karena kita juga barengan sama orang berangkat kerja deh kayaknya deh. Iya Mas, padat banget ya. Ini kan kita kan mau ke Jakarta Barat ya Mas ya, betul. Glodok Petak 9. Ini kalau setahu aku ya, kita kan bakal ngelewatin jalan protokol. Nah, di jalan protokol itu kan ada kebijakan ganjil genap nih Mas. Betul. Nah, kira-kira kalau pakai mobil listrik ini aman deh? Nah, itu dia Kai. Salah satu keuntungan kita pakai mobil listrik di Jakarta adalah kita bisa terbebas dari yang namanya rute ganjil genap. Jadi memang udah ada peraturannya ya. Nah, jadi kita nggak perlu pusing buat mikirin kalau misalnya tanggal genap harus pakai plat nomor akhiran genap, tanggal ganjil harus pakai akhiran plat nomor ganjil. Karena kita bisa bebas kemana aja. Plat nomor kita kan udah putih biru tuh. Iya. Jadi ya bebas lah kita kemana aja tanpa perlu khawatir. Kayak berasa dapet red carpet gitu sih Kai. Albi, Kenapa Kai? ini aku lihat-lihat ya, ini kan jalan di sekitaran Glodok ini banyak yang kecil-kecil ya. Iya nih, kayak lagi kita lewatin gini ya. Iya, ini mobil kita nggak bakal baret-baret kan ya, takut banget nih. Aman Kai, itulah kelebihan kalau misalnya kita pakai mobil yang dimensinya compact kayak Finfast V3 ini nih. Itu kan panjangnya tuh cuma 3,1 meteran lah. Terus juga lebarnya juga ya liatin, dengan mobil kecil kayak gini jadinya kita mau masuk gang-gang sempit kayak gini tuh aman aja Kai. Tapi meskipun compact Kai, misalnya kita lihat dalamnya tetap spesies kan. Iya, tetap luas banget ya, nggak sempit. Juga lebih lega ya Mas ya. Headroom aku aja nih liatin, masih tinggi banget. Aku tinggi badan 176 cm. Tapi nggak mentok kepala tuh. Masih ada Ruang ya? Iya, kaki juga nih masih bisa selonjoran. Enak banget lah pokoknya. Cuma kelihatannya kecil, compact, tapi dalamnya tetap bisa mengakomodir semua kebutuhan kita. Main pingpong bisa kali ya dalam ya. Oh, coba. Main pingpongnya di ini kali ya, di smartphone. Nah, Kai, akhirnya kita udah sampai juga nih di kawasan Pecinan ya, tepatnya di Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Lihatin tuh, rame. Wow. Ramai banget ya Mas, ya kerasa banget vibes Imleknya ya. Jadi nggak berburu, kata mau Jadi lihat. dong, mau banyak nih, aku udah wishlist semua yang Apa mau aja? aku beli nih. Ada ampau ya pasti. Oke. Ada hiasan-hiasannya gimana? Kalau kita langsung cari aja. Oke, kalau gitu kita langsung sana sambil jalan kecil-kecil sampai ke Petak 9 ya. Oke, let's go. Let's go. Kawasan Pancoran Glodok, Jakarta Barat jadi salah satu kawasan pecinan tertua di Jakarta. Kawasan ini tuh udah jadi tempat tinggal dan pusat perdagangan masyarakat Tionghoa dari abad ke-19.
Nah, di sini juga banyak bangunan tua bersejarah yang juga masih aktif digunakan sebagai tempat perniagaan dengan status cagar budaya. Sekarang, kawasan pecinan ini jadi salah satu pusat pernak-pernik sampai kuliner khas Tionghoa. Dan makin berasa kalau di momen persiapan Imlek kayak sekarang-sekarang ini. Mulai dari lampion, kerajinan barongsai mini, amplop ampau, pakaian ala Chinese, pokoknya semuanya berbalut nuansa merah dan emas yang khas. Mas, tadi kita kan udah lihat pernak-pernik ya, jajan kali ya, katanya mau jajan. Oh iya, Ini Kak. kali ya. Perhatian banget sih, Kai. Kayak gini oke nih. Nah, Permisi. lagi apa itu? Goreng-goreng apa itu, Bu? Goreng cempedak nih. Oh, Cempedak goreng. Udah pernah nyobain belum, Kai? Belum. Belum. Jadi cempedak goreng itu jadi salah satu makanan street food yang tersebar di kawasan Pecinan, Glodok, Jakarta Barat nih. Ya kayak gini. Maksudnya tiap sudut ada ya yang Nah, Kai, selain cempedak goreng, kalau jelang Imlek di kawasan Pecinan ini udah pasti tiada lain dan tiada bukan the most wanted makanan khas Imlek. Ya ini kue keranjang alias dodol Cina yang siap kita buru. kue dengan tekstur yang kenyal dan memiliki rasa manis ini dijual rata-rata dengan harga mulai Rp12.000 dan dijual satuan ataupun paketan. Dalam kepercayaan etnis Tionghoa, kue keranjang jadi simbol harapan supaya hidup di tahun baru semakin manis dan lancar. Sekaligus jadi harapan buat keharmonisan dan kebersamaan keluarga di tahun baru Cina ini. Nah, kalau udah ke kawasan Pecinan ini nggak lengkap kalau kita nggak mampir ke Wihara Dharma Bakti, salah satu wihara tertua di Jakarta. Nah, sekarang kita udah sampai nih, Kai, di Komplek Wihara Dharma Bakti. Itu juga jadi salah satu bangunan bersejarah dan udah ditetapkan sebagai cagar budaya karena Komplek Wihara Dharma Bakti ini sudah dibangun atau sudah mulai dipakai untuk beribadah dari tahun 1650-an. Jadi abad ke-17 lah pokoknya, dan bisa dibilang udah legend banget. Udah legend banget ya. Di sini juga kita lihat banyak yang beribadah juga ya, Iya, Mas Aldia. mulai dari berdoa, bakar hiyo, terus juga tadi ada yang lepas burung ya. Iya. Nah, itu kan jadi simbol kita menyampaikan doa dan membebaskannya ke langit. Di situ juga banyak kalau masih ada bangun-bangunan yang mungkin bisa kita lihat lebih dekat lagi ya, Mas Aldia. Mau eksplorasi? Mau. Oh ya. Kesana oke. kali ya. Kita lihat sana ya. Di dalam kompleks Wihara Dharma Bakti terdapat Hui Tek Bio, salah satu bagian penting dari kawasan peribadatan tertua di Pecinan Glodok. Hui Tek Bio udah jadi tempat ibadah sekaligus saksi perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Jakarta sejak era Batavia. Ornamen tradisional, aroma dupa, serta suasana yang tenang menciptakan nuansa spiritual yang kontras nih dengan ramainya aktivitas di luar kawasan Pecinan. Akhirnya kita udah sampai nih di akhir perjalanan kita kali ini, Kai, di kawasan Pecinan, Pancoran, Glodok, Jakarta Barat. So kalau gitu mungkin kita akhiri ya perjalanan kita di City to City di episode kali ini. So nantinya kita bakal ngapain lagi? Jalan-jalan lagi ya? Jalan-jalan lagi dong. Masih bersama Mikaela Omar. dan juga Albi Pratama. Sampai jumpa di City to City selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. In association with Ambisi Cina dalam mengembangkan kendaraan masa depan kini memasuki babak baru. Sebuah pesawat listrik dengan kemampuan lepas landas dan pendaratan vertikal atau Electric Vertical Take Off and Landing eVTOL telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya di kota Chongqing. Ambisi Cina dalam mengembangkan kendaraan masa depan kini memasuki babak baru.
Sebuah pesawat listrik dengan kemampuan lepas landas dan pendatang vertikal atau Electric Vertical Take Off and Landing (eVTOL) telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdana di kota Chungcheong. Kendaraan ini akan menjadi terobosan penting karena mampu beralih moda antara perjalanan darat dan udara secara mulus. Pesawat eVTOL yang dikembangkan oleh Akademi ke-9 dari China Aerospace Science and Technology Corporation telah sukses menyelesaikan seluruh verifikasi kinerja. Kendaraan ini mengusung konfigurasi unik yang menggabungkan desain pesawat terbang dengan kendaraan darat. Pesawat ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu sayap, kabin, serta sasis. Secara teknis, kendaraan ini memiliki 2 komponen besar, yaitu modul udara dan modul darat. Saat menjadi kendaraan udara, pesawat ini mampu mengangkut 2 penumpang dengan kecepatan maksimal 150 km per jam pada ketinggian di bawah 3.000 meter. Sementara itu, saat menjadi modul darat, kendaraan yang menggunakan sasis cerdas berbasis listrik murni ini mampu menempuh jarak hingga lebih dari 300 km. Teknologi ini memungkinkan pesawat berfungsi sebagai kendaraan darat maupun udara dalam kegiatan sehari-hari. Pihak pengembang menegaskan bahwa pesawat eVTOL ini adalah peralatan multiguna untuk wahana udara ketinggian rendah. Selain untuk mobilitas penumpang, kendaraan ini sangat potensial untuk digunakan dalam pengiriman logistik cepat serta dukungan medis darurat. Keberhasilan uji terbang di Chongqing ini menjadi milestone penting bagi China dalam memimpin pasar kendaraan terbang global. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Bin Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa.